البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa fi riwayah wa alaihi jubbatun syamiyah dayyiqatul kummain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mungkin di hari-hari itu dalam perjalanan perang Tabuk alal khilaf, apakah perjalanan pulang ataukah perjalanan berangkat, dua-duanya memungkinkan. Walaupun sebagian riwayat menunjukkan ini perjalanan pulang. Beliau memakai jubah dari Syam yang mana lengan bajunya itu sempit. Disebutkan oleh para pensyarah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini menunjukkan bolehnya memakai pakaian produk dari negeri kufar. Karena Syam pada waktu itu jelas masih dikuasai Romawi. Padahal kita tahu juga bahwasanya orang-orang kafir mereka tidaklah menjaga diri dari kenajisan, terutama orang-orang Nasara. Kalau Yahudi mungkin ekstrim menjaga kesucian, kebersihan. Baik. Berdekatan dengan istri yang haid aja tak mau, sekitar berdekatan. Adapun kalau orang-orang Nasara, dan sementara Romawi itu Nasara di masa itu, maka rata-rata mereka tidak menjaga kesucian. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian produk dari sana. Kata Al-Hafidz menukilkan para a'imah sebelumnya, ini menunjukkan asal dari pakaian produk negeri kufar itu tetap dihukumi suci selama tidak ada tanda yang jelas terkena najis atau apa. Menunjukkan ini boleh, dan menunjukkan bolehnya berniaga dengan orang kafir, sekedar niaga dari benda-benda yang halal, itu tidak mengapa. Dayyiqatul kummain, memakai jubahnya itu dalam keadaan lengan bajunya sempit. Disebutkan oleh beberapa pensyarah, disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala, ini menunjukkan bahwasanya dalam situasi safar itu dianjurkan memakai pakaian yang kata beliau agak-agak ringkas, yaitu senang untuk activity, terutama perjalanan untuk perang dan sebagainya. Jangan memakai pakaian yang terlalu banyak berlapis-lapis dan panjang-panjang, itu menyusahkan. Makanya di sini Rasulullah memakai pakaian yang agak sempit biar mudah untuk bergerak, mudah untuk berperang misalkan diperlukan atau apa. Mereka mengambil faedah seperti itu. Intinya minimalkan beban sesedikit mungkin. Tetap ini pakai jubah, bukan berarti seperti orang-orang kufar yang pergi ke Gunung Bromo itu asal pakai kain pendek-pendek macam tak mampu beli kain. Nah, itu memang orang busuk, tak punya malu. Dulu waktu anak kecil sering diajak orang tua jalan-jalan ke tempat wisata, banyak mat saleh sana sini, tapi nggak nampak salehnya sama sekali. Kemudian wa fi riwayah, dalam satu riwayat, anna hadhil qadhiyah kanat fi ghazwati Tabuk. Peristiwa itu di perang Tabuk. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, dan juga datang dengan sanad yang riwayat yang jauh lebih panjang di dalam riwayat Imam Muslim. Itu di waktu perang Tabuk menjelang sholat subuh dalam peristiwa itu. Nanti tatkala Rasulullah dan dan Mughirah bin Syu'bah sampai di tempat yang disepakati untuk sholat subuh, ternyata mereka datang agak lambat karena beberapa udzur tentunya. Sementara para sahabat mereka ingin segera sholat karena waktunya sudah hampir habis sholat waktu subuhnya itu. Maka yang jadi imam pada waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke barisan. Tatkala para sahabat melihat Rasulullah, maka mereka memberikan isyarat pada Abdurrahman bin Auf untuk mundur. Tapi Abdurrahman bin Auf diberi isyarat oleh Rasulullah untuk melanjutkan, maka beliau pun melanjutkan dan Rasulullah menjadi makmum. Intinya ini adalah peristiwa perang Tabuk, yaitu tahun 7 Hijriah alal khilaf, akhir 6 dengan atau awal-awal tahun ke-7.
dan dua-duanya mungkin, tidak masalah. Baik, kita masuk kepada bab yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, berarti apa yang menjadi sisi pendalilan di sini terkait dengan pakaian? Yaitu boleh memakai pakaian dari wool, dari apa itu? Suf. Dan ini kata beberapa pensyarah ini menyelisihi pendapat orang-orang sufiyah yang mereka mengharamkan itu karena ini nampak mewah dan sebagainya. Ini bukan kemewahan, tapi ini sesuai keperluan karena kita memerlukan kehangatan badan suam biar tidak kedinginan di dalam perjalanan dan sebagainya. Baik. Adapun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi dalam Talbisu Iblis, orang-orang sufiyah yang memang ekstrim, mereka dengan alasan mendidik jiwa agar tidak bermanja-manja, maka di musim panas pakai suf, pakai kain wol itu sampai berpeluh-peluh, sampai kesakitan. Tapi nggak apa, biar badan kita tidak manja katanya, tidak terbiasa hidup mewah dan bersenang-senang. Tapi kalau musim dingin atau di masa yang sedang sangat dingin, maka mereka mengharuskan dirinya memakai kain yang sangat nipis, biar badan kesakitan juga, biar terbiasa hidup susah katanya. Dan ini mendolimi diri sendiri. Padahal Nabi mengatakan inna alaika linafsika haqqo, inna linafsika alaika haqqo. Sesungguhnya jiwamu punya hak atasmu untuk engkau tunaikan. Ya, jaga kesehatannya, jangan malah terkena madharat. Kita masuk kepada bab yang baru. Al-babu samina asyar ba'dal mi'ah 118. Bab istihbabil qamis, disunnahkannya memakai gamis. Kalau di Indonesia bilangnya jubah. Intinya apa? Panjang, baju yang panjang. Al-haditsu salisu wassalasun ba'da samani mi'ah 833. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Yaitu apa? Gamis. Thayyib. Yang biasanya adalah apa? Panjang sampai melebihi lutut. Nah, itu gamis. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Cuma disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekh Abu Amr, beliau merajihkan kedhaifannya. Baik, ada pembahasan apa ini di sini? Yaitu apa? Ada dua sanad. Sanad kedua dirajihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Karena dalam Al-Ilalul Kabir At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Bukhari tentang hadis ini. Al-Bukhari mengatakan yang benar adalah Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Ummu Salamah. Jadi bukan apa dari jalur Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. Intinya yang di dalam riwayat kita ini sanadnya dhaif, tetapi apa? Imam Bukhari mendatangkan sanad yang lain yang benar. Kemudian kesimpulannya apa di sini? Masalahnya cuma tak tahu ini masalahnya apa. Cuma seperti itu aja, dan beliau mengatakan bahwasanya hadisnya itu dhaif. Adapun Syekh Albani beliau mensahihkan. Iya, kalau kita lihat yang dirajihkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Buraidah, anak salah baca kah? Yang betul adalah Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. Sementara ibunya Abdullah bin Buraidah, kata Syekh Abu Amr, saya tidak mendapatkan biografinya. Jadi bukan dari ayahnya tapi dari ibunya. Berarti apa? Kesimpulannya kata beliau sanadnya dhaif. Tak tahu Syekh Albani mensahihkan, tak disebutkan di sini, mungkin ada alasan atau gimana, wallahu a'lam. Baik. Cuma ada satu hadis saja yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Seandainya beliau mendatangkan riwayat-riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah memakai gamis dan para sahabat juga memakai gamis, ini menguatkan bahwasanya memang kenyataannya yang ma'ruf di kalangan mereka adalah memakai gamis.
Dan telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida' Shirathil Mustaqim bahwasanya tradisi yang Allah pilihkan untuk nabinya dan untuk sabiqunal awwalun itu pasti tradisi yang baik dan lebih baik daripada tradisi orang-orang ajam atau orang-orang kafir dan sebagainya. Dan seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan agama sehingga dia lebih menyukai tradisi Nabi dan para sahabat daripada tradisi orang-orang yang mungkin kufar atau mungkin ajam, non Arab. Karena Allah melebihkan dan memilih Arab sebagai apa? Yaitu sebagai pembawa agama ini. Arab zaman dulu, bukan Arab yang sekarang. Dan termasuk yang menguatkan ini, kata sebagian ulama yang menulis kitab wajibnya menyelisihi ahlul kufar adalah bahwasanya ini juga pakaian para nabi, seperti yang disebutkan di dalam cerita Nabi Yusuf. 3 kali disebutkan Nabi Yusuf selalu memakai gamis. Tak akan dikatakan gamis hanya satu. Tatkala beliau sedang dibuang oleh saudaranya, kemudian saudaranya membawa pulang gamisnya itu. Baik. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka mendatangkan gamisnya itu dengan apa? Darah yang palsu. Menunjukkan sejak kecil memang anak dilatih oleh orang tuanya memakai gamis. Itu tatkala di Palestina. Kemudian yang kedua adalah tatkala di mana ya? Yaitu tatkala digoda oleh Imra'atul Aziz, faqadat qamisahu, yaitu dia menarik gamisnya Nabi Yusuf. Jadi di Mesir pun tetap memakai gamis. Kemudian tatkala sudah menjadi aziz, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu apa? Yaitu idhabu biqamisi hadza. Pergilah kalian membawa gamisku ini. Tak mungkin gamis ini adalah gamis yang dulu-dulu juga waktu kecil. Jelas menunjukkan memang sudah terbiasa mereka itu memakai gamis, dan ini Allah pilihkan para nabi memakai gamis. Ini menunjukkan memang itu minimalnya adalah sunnah fi'liyah dari sebagian nabi, tanpa ada pengingkaran dari Allah. Dan bahkan nabi dan para sahabat, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, mereka suka pakai gamis. Walaupun terkadang nabi juga memakai pakaian yang lain, yaitu apa? Rida wal izar, pakai selendang dan memakai kain pelikat, sarung. Menunjukkan bahwasanya ini adalah pilihan yang baik, tidak meniru gaya-gaya orang kafir. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.